Halo, selamat sore teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali bersama channel Modal Nekat Cerpen, channel yang berisikan tentang konten vlog yang disertai dengan konten cerita. Jadi dalam satu buah video, teman-teman bisa menikmati dua hiburan sekaligus. Yang pertama adalah pemandangan alamnya, dan yang kedua adalah isi dari ceritanya. Pada kesempatan kali ini di hari Selasa, tanggal 10 Oktober tahun 2023. Di sini saya masih melanjutkan ceritanya si Nurul yang saat ini sudah sampai di episode ke-19. Dan sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti cerita ini dari awal episode sampai saat ini. Dan seperti biasa, di sini saya akan memberikan beberapa cuplikan alur ceritanya. Jika teman-teman merasa terganggu dengan adanya suara yang saya berikan, silahkan dikecilkan atau dimatikan tombol volumenya. Namun tiba-tiba saja Nurul menoleh ke arah Pak Sukani dan mendekatkan wajahnya. Sebuah kecupan singkat mendarat begitu saja. Meski hanya berlangsung sepersekian detik, tapi itu semua sudah cukup buat Pak Sukani. Pak Sukani pun kemudian menggoda Nurul. Tapi Nurul tidak menjawab dan membuang mukanya karena merasa sangat malu telah melakukan tindakan yang tidak seharusnya dia lakukan dengan laki-laki lain. Hati kecilnya mengutuk perbuatan itu, namun sebagian dari dirinya merasa sangat senang dan bahagia. Nurul tak menyangka kalau dirinya ternyata punya keberanian seperti itu. Dan sungguh Nurul merasa sangat nikmat meski hanya sebentar.
Tanda terima kasih. Ucap Nurul tak berani memandang ke arah Pak Sukani. Jantungnya berdebar-debar, takut kalau Pak Sukani marah kepadanya. Membuat pria itu menjadi semakin gemas tidak karuan. Dengan satu tarikan, Pak Sukani kemudian mengangkat Nurul ke dalam pangkuannya dengan cepat. Tak ada kata protes sedikit pun yang keluar dari mulut istri Haris tersebut. Saat Pak Sukani kemudian memeluknya dengan begitu erat dan melingkarkan kedua tangannya ke pinggang mungilnya. Nurul mengikuti instingnya saja dan membiarkan dirinya jatuh dalam pelukan si pria tua yang kini sudah berada di bawahnya. Lagi dong kalau gitu, pinta Pak Sukani menggoda Nurul untuk menciumnya sekali lagi. Dia sengaja membiarkan Nurul yang berinisiatif terlebih dahulu agar nantinya dia dapat dengan leluasa kepada Nurul tanpa harus diprotes lagi. Nurul lalu menolehkan kepalanya kepada Pak Sukani kembali, menatap wajah sendu pria tua yang juga menolehkan kepalanya menatap Nurul. Satu detik mereka saling berpandangan dengan dua pasang mata yang menahan gejolak asmara, saling menyorot satu sama lain. Dalam detik yang singkat itu, Nurul diyakinkan dengan apa yang akan terjadi selanjutnya di antara mereka. Kulit wajah Nurul mulai merasakan hawa panas yang memancar keluar tiba-tiba. Nafasnya pun semakin dirasakan mulai berat dan terengah-engah. Bahkan udara malam terasa lebih panas berkali lipat karena Nurul menyadari bahwa sebentar lagi dia akan mulai melakukan tindakan gila yang dapat mencoreng dirinya sebagai seorang awat dan istri solehah. Sesuai dugaan Pak Sukani, Nurullah yang menggerakkan kepalanya maju duluan. Sentuhan tersebut terasa sangat menyengat, bagaikan terkena setom listrik yang mengirimkan sinyal elektrik penuh rasa, menguasai seluruh jaringan diri Nurul.
Kecupan yang masih ringan tersebut berbunyi pelan, menimbulkan suara-suara kecil yang hanya mereka berdua yang dapat mendengarnya. Suara itu kemudian juga disambung oleh deru nafas Nurul yang sedikit demi sedikit mulai menjadi cepat tak beraturan. Nurul tak menghiraukan lagi rintihan dan hatinya yang berteriak untuk berhenti karena rasa seru yang sekarang dia rasakan itu begitu nyata dan memabukkan. Tapi disinilah titik yang ditunggu-tunggu oleh Pak Sukani. Titik di mana dia akan melancarkan aksinya untuk membuat Nurul menjadi semakin lupa dengan dirinya dan menyerahkan seluruhnya kepada Pak Sukani. Sekarang semua sudah terlanjur untuknya jika memilih mundur. Percuma saja Nurul bertingkah menjaga iman dan dirinya selama ini jika yang dia dapatkan hanyalah sebuah rasa hampa dan kesepian yang begitu dalam setiap harinya. Sementara di luar sana banyak sekali orang-orang yang mampu menikmati hidup mereka tanpa harus berpikir dua kali tentang sebuah tindakan kemaksiat. Nurul jadi berpikir, jika seandainya memang Tuhan benar-benar seorang pemaaf, dia pasti akan memaafkan Nurul atas semua perbuatan terlarangnya ini karena selama hidupnya dia sudah berusaha menjadi hamba yang baik. Baik teman-teman, mungkin untuk cuplikan ceritanya saya akhiri sampai di sini. Untuk lebih jelasnya silahkan teman-teman simak ceritanya sampai selesai supaya tidak ketinggalan sama alur ceritanya. Dan kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan dan nantikan kelanjutan ceritanya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat sore, selamat beraktivitas, dan terima kasih.